adalah rangkaian yang sebetulnya faedahnya, manfaatnya akan kembali kepada kita sendiri. Dalam perkataan ulama, laula ahya la halakal amwat. Bukan, kalau seandainya bukan yang hidup, maka celakalah orang-orang yang sudah mati. Karena kita faham doanya kita, amaliyah yang kita lakukan, yang kita hadiahkan kepada mereka, orang-orang yang sudah meninggal, itu pasti akan memberikan manfaat kepada mereka orang. Dan manfaat itu tidak hanya kembali kepada mereka saja, tapi pasti manfaat itu kembali kepada kita. Dan ini adalah cara kita menjalin kepada mereka yang sudah wafat. Jalinan ini tidak terhenti di dunia saja, tapi nanti di akhirat jalinan ini akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita orang. Bahkan kalau seandainya kita melewati kuburan, lalu kita memberikan salam kepada mereka orang, itu ahli kubur akan menjawab salam kita. Lalu kita disunnahkan untuk membaca nas'alullah lana wa lakumul afiyah, minta kepada Allah untuk kita dan untuk mereka supaya Allah berikan keselamatan, bala, musibah dunia dan akhirat. Itu sunnah. Kenapa? Karena dengan doanya kita, itu bala yang harusnya terjadi kepada mereka, yang seharusnya mereka mendapatkan azab, terangkat dengan doanya kita. Dan subhanallah, nanti ketika kita meninggal dunia, mereka itu akan menyambut kita orang. Ahlul barzah itu akan menyambut kita orang. Ini orang yang sering berbuat baik sama mereka, yang sering membacakan Fatihah buat mereka. Dan mereka akan memintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan ampunan kepada kita, supaya Allah menampakkan tempat kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau orang-orang biasa saja yang kita doakan memintakan doa untuk kita orang ketika kita mati, bagaimana yang kita bacakan, yang kita doakan adalah para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, para jenderal-jenderalnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah, mereka para jenderal-jenderalnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala punya kuasa, punya kekuatan, punya kemampuan untuk memintakan ampunan untuk kita, memberikan yang kita kenal dengan syafaat, pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada perkataan dari Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri. Ini pernah Habib sampaikan ini cerita. Qala Sultanul Ulama Al-Alama Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri. Habib Salim ini dulunya namanya Umar, bukan Salim. Dulu namanya Umar. Ini katakan. Suatu saat beliau ini sering sakit, hingga ayahnya Habib Abdullah itu ziarah ke Zambal. Setelah ziarah lalu ke Sayyidina Faqih kepada Imam Al-Haddad, Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Kemudian tertidur. Setelah ziarah tersebut beliau tertidur. Di dalam tidurnya beliau Imam Al-Haddad memberikan nasihat kepada Habib Abdullah untuk mengganti nama Habib Umar anaknya dengan nama Salim. Maka setelah bangun pada saat itu, maka Salim pun diganti namanya. Umar yang tadinya namanya Umar diganti dengan namanya Salim. Ini penting juga untuk kita pelajari ya, Pak. Memberi nama anak itu penting untuk musyawarah. Jangan musyawarahnya sama Google. Ya. Berapa banyak orang musyawarahnya sama Google. Mencari nama dari Google, akhirnya dia pikir bagus karena artian menurut Google. Bagus, ternyata bukan sama sekali nama yang bagus. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nanyanya sama Google. Dia pikir sudah 100% Google benar tuh.
Masya Allah. Nanya kalau mau nanya nama, tanya mereka orang-orang saleh, kiai, ustadz yang paham untuk memberikan nama anak kita orang. Habib nih, ketika Muhammad lahir pada hari Jumat, Habib punya anak namanya Muhammad. Lahir pada hari Jumat, ini azam sudah, karena Habib di Rubat Tarim itu kamar Habib itu adalah kamar Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, Malang. Wali min Auliya Kutub, Malang. Punya anak Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih. Ini katakan. Habib tuh azam pengen niatan ngasih nama anak Habib itu Abdul Qadir bin Ahmad Al-Kaf, tapi tafaulan ngikutin nama yang punya kamar. Kenapa? Karena Habib ketika pulang itu masih dekat hubungan dengan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih. Kenapa? Habib punya mertua Habib Salim namanya. Nah, itu murid daripada anaknya Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, Malang. Jadi ikatannya luar biasa. Istri Habib itu punya ayahnya itu murid Habib Abdullah di Malang, karena lulusan Malang beliau. Masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi pas punya anak laki-laki itu, kebetulan dulu telepon gratis. Ada telepon apa, Star One apa lupa Habib. Itu gratis. Sering sambil majlis, habis majlis telepon Habib Salim, minta Fatihah sama Habib Salim. Sering seperti itu. Karena gratis pada saat itu. Pas hari Jumat lahir Muhammad, Habib telepon, azam pengen minta Abdul Qadir. Ketika Habib ceritakan Habib dapat anak, alhamdulillah, didoakan Habib. Setelah didoakan, Habib mau ngasih nama anak. Inginan Abdul Qadir di dalam hati. Lahadho, kata Habib Salim. Sebentar. Nggak lama kemudian Habib nunggu. Atu ismul Muhammad, kata Habib Salim. Kasih nama Muhammad. Habib Salim ini enak orangnya, bisa diajak ngobrol. Kasih nama Muhammad. Habib bilang, aduh, di dalam hati ini mau ngasih nama Abdul Qadir, kasih nama Muhammad. Habib gimana kalau tarkib, kan orang Indonesia ini kan kalau ngasih nama kan 2, 3, 4 kan begitu kan, Muhammad Ridho apa gitu kan seperti itu. Orang Tarim itu nggak seperti itu. Justru kakek Habib nih, ayah dari kakek nggak ada yang namanya lebih. Habib Ahmad bin Alwi bin Abdullah, bin Husain bin Abdullah bin Alwi, satu nama semua, nggak ada lebih namanya. Hatta Habib pun namanya Ahmad, nggak ada lebih, nggak ada embel-embelan Ahmad apa, nggak ada. Ahmad toh sudah. Dikasih nama Muhammad, Habib azam nih ngomong, kif Habib kalau tarkib digabungkan Muhammad Abdul Qadir. Kata Habib Salim, nggak usah. Kenapa? Intinya orang Indonesia ngasih nama harus banyak, satu saja nama itu. Anak di kamar Habib Abdul Qadir, anak bilang, anak pengen ini, enggak, kasih nama Muhammad bin Ahmad, bila ziyadah cukup, kata dia. Tanpa inti tambahin. Marhaba Habib. Paham? Ini ta'aluk sama guru kita orang. Walaupun kita ada niat dan pengen ngasih nama yang lain, tapi beliau lebih paham dengan kondisi kita orang. Pandangan beliau jauh daripada pandangan kita orang. Harapan beliau jauh daripada harapan kita orang. Muhammad. Pas di rumah dipanggil Muhammad. Mulai besar sekolah, SD, masuk SD, sama teman-temannya dipanggil Mamat. Yang artinya apa? Mati. Nggak bagus ini nama anak. Akhirnya Habib kasih nama panggilan. Nama panggilannya Habib. Kan? Jadi Habib punya nama anak tuh dari sekarang ini, semenjak itu dikasih panggilan namanya Habib, namanya Muhammad. Bahkan kalau di kelas itu dipanggil Muhammad Habib, bukan Habib Muhammad Habib. Padahal namanya hanya Muhammad saja. Habib itu namanya panggilan. Ini ta'aluk ikhwan, penting bagi kita orang. Kasih nama tanya guru, nggak usah bismillah. Apa kata guru sudah? Bismillah sudah. Bismillah sudah. Beb, ini saya punya pendapat begini. Oh ya silakan saja. Tapi kalau kita ingin mengharapkan keberkahan, dari nama itu cukup.
apa yang diinginkan mereka yang lebih paham. Banyak yang dikasih nama masih ngeyel pengen nama dia. Habib minta nama dikasih nama, ngeyel masih mau namanya dia. Harusnya nggak usah. Kalau jenengan mau minta nama sama kiai segala macam, tapi jenengan sudah punya nama, lebih baik nggak usah minta nama. Iya, daripada ngeyel. Nah, lebih baik jenengan bilang sama kiai, saya mau ngasih nama anak saya sini. Gimana menurut kiai? Bagus nggak? Bagus. Begitu. Itu saja lebih baik. Sultanul ulama, rajanya ilmu. Di dunia ini ada 2 orang digelari ulama. Yang pertama Izzuh bin Abdus Salam, yang kedua adalah Habib Salim bin Abdullah bin Ahmad Syadri, rajanya para ulama. Siapa yang memberikan gelar pada mereka? Siapa yang memberikan gelar? Ayahnya Habib Abdullah bin Umar Syadri. Ini Habib Salim masih kecil. Ayahnya ini punya anak 4 laki-laki. Habib Abu Bakar, Habib Mahdi, Habib Hasan, Habib Salim Syadri. Kata ayahnya, kullu auladi auliya mubarak. Semua anak-anakku ini para wali-walinya Allah yang punya keberkahan. Tapi Salim ini, dia akan lebih mengungguli dari saudara-saudaranya dari segi ilmunya, zahir dan batinnya. Umurnya akan panjang. Dan wa yakunu fi sultanil ulama, sultan fil ilm, dan dia akan menjadi sultan fil ilm, rajanya di dalam ilmu. Bayangkan. Lalu beliau mengatakan apa? Ya bakhat man hadra fil waqti. Sungguh beruntung orang-orang yang menemui zamannya. Ini anakku Salim. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kita ketemu zamannya. Itu doa ayahnya. Itu masih Habib Salim kecil. Habib Salim itu kalau ditanya foto ayahnya, lukisan itu, ini ayah Habib antum? Enggak tahu. Kata orang Tarim itu ayahnya anak, abahnya anak. Habib Salim enggak kenal. Kecil, masih kecil Habib Salim. Masya Allah, luar biasa. Apa kata Habib Salim? Sultan ulama Habib Salim itu luar biasa. Di rambut kita bisa dihitung berapa jumlah ribu rambut. Ada yang bisa ngitung rambut? Hah? Nggak ada. Tapi bukan dengan wali-wali ya, bukan dengan kasyaf, tapi dengan ilmu. Ini beliau bilang unmulah ini ada ribuan, sebutkannya ada 1000 rambut di sini ukuran. Jadi kepala kita ini dikilan-kilan nih, ini dikali sama beliau hitungan. Bayangkan dengan kalian. Nggak tahu kita orang gimana cara ngitungnya itu, ukuran kepala kita orang. Lalu beliau ceritakan rambut sekitar sekian-sekian. Ilmu bisa, masya Allah. Jadi beliau ini orangnya luar biasa. Apa salah satu kata beliau? Ini biar jadi pegangan buat kita di dalam hidup kita. Ta'alluq, keterikatan kita kepada mereka orang. Qala Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah Ahmad Syadri, ba'dan fi yaumil qiyamah bayashufun madhahir ulama kubar wa auliya. Nanti kalian akan melihat pada hari kiamat itu kehebatan para ulama-ulama, pembesar-pembesar, para wali-walinya Allah. Nanti kalian akan melihat pada hari kiamat. Antum al-anta syufuna isti'rad al-ashkariyah allati tuqamul al'an lizu'ama wa ru'asa. Sebagaimana kalian sekarang ini melihat ketika jenderal-jenderal mengumpulkan pasukan dengan kendaraannya, dengan persenjataannya. Ada kan kita orang suka dilihatkan di TV kan, dikumpulkan pasukan ribuan jumlahnya, tentara dengan senjatanya, dengan kehebatannya. Beliau katakan apa? Lalu beliau katakan, fahadha binisbah limadhahir ulama wa awliya yaumal qiyamah la syai'. Yang kalian lihat saat ini di dunia, sebagaimana banyaknya ribuan bahkan jutaan itu pejuang-pejuang, prajurit-prajurit yang dipimpin oleh jenderal-jenderal dengan kekuatan dan pasukan, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan para ulama-ulama
para wali-walinya Allah kelak nanti pada hari kiamat? La syai'. Kullu wahidin minal ulama wal awliya lahu madahir kabir yuhaffuna bihil malaika. Karena setiap mereka para ulama, para wali-walinya Allah itu akan punya kehebatan yang luar biasa, dikelilingi oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Wa yazafuna 'adzam min zafafil urus ila ba'liha fil jannah. Sebagaimana apa? Pengantin diiring-iringi oleh rombongan menuju perempuannya. Seperti itulah nanti para ulama-ulama, para wali-walinya Allah digiringi oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Untuk apa? Digiring menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu hadhihi madahir allati takunu fi dunya al-an juz'un yasir min madahir allati takunu yaumil qiyamah. Dan apa yang kalian lihat di dunia ini, kehebatan mereka jenderal-jenderal dengan pasukan-pasukannya itu tidak ada apa-apanya, sedikit sekali dibandingkan kehebatan jenderal-jenderal ulama, jenderal-jenderal para wali-walinya Allah kelak nanti yaumil qiyamah. Wa kullu madahir fid dunya wal akhirah. Lalu kehebatan yang kalian lihat di dunia maupun kelak nanti di akhirat, juz'un yasir, bagian sedikit min madahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian sedikit daripada kehebatan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna madahir ulama wa auliya wal anbiya ja'a bi sallallahu alaihi wasallam. Karena kehebatan para wali-walinya Allah, para ulama, para nabi-nabinya Allah kelak semuanya menggiring daripada kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita acara ziarah kubro ada arah-arahan kan? Itu begitu nanti di akhirat. Digiring dengan tabuan, tapi yang giring siapa? Malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita ikut di giringan tersebut. Apa kata beliau? Fa kullu wahidin min aslafina ila al-ba'alawi. Setiap satu di antara salaf kami daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendahulu kami daripada keluarga Nabi Muhammad, satakunu lahu madahirul azimah. Mereka itu akan memiliki kehebatan yang sangat luar biasa. Yashfa'u fi a'dadil katsirah. Mereka itu bisa memberikan syafaat, pertolongan dengan jumlah bilangan yang sangat banyak. Wa yadkhul jannah fi madhari azim, dan akan masuk surga bersama mereka dengan kehebatan yang luar biasa. Masya Allah. Lalu beliau mengatakan, nasallallahu lana an yahsyurun ma'ahum wa yaj'alna fi zamratihim wa yamla'a qulubana bi mahabbatihim wa an yuwaffaqina li syir fi tariqatihim. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama mereka, menjadikan kita kelompok dari mereka, dan memenuhi hati-hati kita rasa cinta kepada mereka, dan dimudahkan untuk kita mengikuti jejak langkah kaki mereka di jalan tariqahnya mereka orang. Ini doanya Habib Salim, dan mudah-mudahan kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita lakukan saat ini, ya Allah, mudah-mudahan mengikat, menjalin hubungan sama mereka orang. Karena hubungan murid sama guru itu nggak akan lepas. Hubungan murid sama guru itu nggak akan lepas. Ini satu pernah kejadian. Ini wajib. Habib punya teman. Teman Habib ini nggak dakwah, nggak ngajar. Dia muridnya Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syadiri. Habib muridnya Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syadiri, kakaknya Habib Salim Syadiri. Dan juga Habib Abdullah bin Umar Syadiri itu wafatnya sama. Nah, sama dengan Habib Salim. Habib Abdullah itu 29 Jumadil Awal. Habib Salim itu ada yang mengatakan tanggal 1 Jumadil Akhir. Mengatakan sama, beda jauh. Yang mengatakan 29 juga Habib Salim itu. Karena tanggal sana dengan tanggal di Indonesia itu beda pada saat itu. Ini teman Habib nggak dakwah, nggak ngajar, bisnis, tinggal di Tangerang, orang Palembang, habaib juga. Yang berangkatin dia dulu ke Terim itu pamannya.
Lalu ada Habib Abdullah bin Umar, ada Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar. Setelah ketemu, salaman dengan Habib Abdullah, lagi duduk mau makan, beliau datang, pamannya. Lalu Habib kenalkan diri, ini Habib pamannya si Fulan. Habib Abdullah tahu karena muridnya, kami muridnya. Oh Masya Allah ini. Nah, dipuji tuh, Masya Allah, Alhamdulillah Ahmad. Lalu dia bilang, ini pamannya, sayang Habib, sayang, anak punya keponakan ini nggak ngajar, bisnis aja kerjaannya, bisnis aja kerjaannya, nggak mau ngajar. Akhirnya ilmunya dia nggak manfaatkan untuk orang lain, untuk dirinya saja sendiri. Ini Habib Abdullah nggak ditaslid, nggak diterjemahin, omongan dia sudah paham. Bahasanya mengadukan anak tersebut ke Habib. Langsung za'lan Habib Abdullah, marah Habib Abdullah. Ya Habib, tapi itu ponaan antum, dia bilang. Itu muridnya Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syadri. Alat dhamin Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syadri. Bagaimanapun tinggal aku murid-murid Habib Hasan, itu semuanya dijamin oleh Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syadri. Marah. Gimana pun tingkah lakunya, apapun yang dia lakukan, itu semuanya di bawah bendera Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syadri. Karena ayahnya pun sama. Habib Abdullah bin Umar Syadri, muridnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, kalau nggak salah, mengatakan setiap orang yang belajar kepada Habib Abdullah atau belajar kepada orang yang belajar kepada Habib Abdullah Umar Syadri, kelak nanti yaumul qiyamah dibangkitkan menjadi suatu kelompok satu di bawah bendera Habib Abdullah bin Umar Syadri. Ya Rabb, mudah-mudahan kita kumpul bersama mereka orang. Ikhwan hadirin rahiman wa rahimakumullah, jalin hubungan wabil khusus dengan ta'lim, belajar. Dengan belajar, rugi antum rugi kalau nggak belajar, nggak ngambil manfaat dari ilmu yang Anda sampaikan. Ada majlis taklim, antum nggak datang itu majlis taklim, antum rugi. Semakin antum banyak ngambil ilmu dari anak, ini ilmu dari Habib Salim bin Abdullah bin Masyad, ini ilmu dari Habib Hasan bin Abdullah bin Masyad, ilmu yang Habib dapatkan dari guru-guru Habib, yang guru Habib ini sanadnya kepada Habib Abdullah bin Umar Syadri. Sayang kalau antum cuma duduk majlis, rugi kalau antum mengambil manfaat. Percaya wallahi, manfaat belajar ini nanti kita sampaikan di akhirat. Kalau sekarang ini nggak kelihatan, nggak tahu kita orang, belum mati kita orang. Nanti mati baru tahu kita orang. Sayang antum udah ngambil, wallah rugi antum, rugi nanti di akhirat. Kalau antum nggak mau duduk majlis taklim, menganggap remeh tentang majlis ilmu, masya Allah. Anak punya guru Habib Hasan Syadri, itu sangat mementingkan dengan ilmu, sangat-sangat pentingkan dengan ilmu. Sampai pernah nih Habib ke Zambal baca Yasin 41 kali di Fagil Muqaddam, wali min aulaillah. Fagil Muqaddam, ngangkatnya sudah, masya Allah, sudah jadi wali Habib. Bilang apa? Ketahuan, dikasyafin Habib Hasan Syadri, ditanya ente dari mana? Bisa bohong kita orang, dari Sambal Habib. Ngapain? Ente tahu nggak? Tuh ahli Sambal, ahlu Zambal itu nggak seneng ente duduk di situ. Kalau ente tahu, mereka itu lebih seneng ente duduk di sini belajar. Bayangkan, kita tadi sudah pikir jadi wali sudah. Bayangkan baca Yasin 41 kali di Fagil Muqaddam. Kayak apa kita orang sudah? Magumnya hampir kayak jadi wali kita orang. Sampai pondok Habib Hasan tuh kita orang dari ini kayak lagi majlis nih, rame. Habib masuk dari pintu, Habib Hasan lagi ceramah, Habib masuk langsung duduk bawah, nggak tahu itu Habib Hasan. Habib di belakang ngumpet, ditunjuk di depan sampai ke belakang sana gugup. Anak Habib, langsung anak Habib. Pikir nih Habib. Ya Allah, jangan. Tahunya suruh berdiri, muter, ditutupin nama kipas, langsung ditanya, dari mana ente? So, beliau nggak tahu anak datang.
Syekh Habib Hasan, dan terkenal, sering kali kita dapatkan masalah seperti itu. Ya Allah Habib, ana dari Zambal. Ente izin sama siapa? Memang nggak ada izin. Hari Jumat tuh sholat Jumatan di Masjid Jami, harusnya balik lagi ke pondok. Ini nggak balik ke pondok, dari Jumatan langsung ke Zambal, nggak makan siang, baca Yasin, pikir sudah jadi wali, balik ke pondok, ternyata dimarahin. Kenapa? Karena mereka sangat mementingkan ilmu, ilmu yang akan menjalin kita nanti kelak nanti yaumul qiyamah. Hubungan antara guru dengan murid itu lebih hebat daripada hubungan antara orang tua dengan anak. Wallahi, Nabi yang bilang, al aba'u katsalata, orang tuamu ada 3. Orang tua yang melahirkan kau, orang tua yang melahirkan pasangan kau, dan orang tua yang mengajarkan kau. Dan orang tua yang mengajarkan kau itu wa huwa afdaluhum, yang paling afdal. Imam Ghazali ditanya, kok guru lebih afdal daripada orang tua? Kata Imam Ghazali apa? Karena orang tua kita mengajarkan kita bertahan hidup di dunia, sedangkan guru kita mengajarkan kita bertahan hidup di akhirat. Dunia kekal, dunia akan binasa, akhirat akan kekal. Ikhwan, ada majelis taklim, datang semampunya. Sebulan sekali Habib ke sini. Salapanan, nggak rutinan. Ada duduk, dengarkan saja sebentar. Harapan punya wasilah. Jangan diharapkan ke Habibnya. Habib nggak jangan diharapkan. Ini yang kita harapkan. Ini yang di belakang kita ini, jenderal ini. Ini jenderalnya para jenderal nanti. Yang kita hadapkan ini, yang kita acarakan ini. Nanti kelak nanti yaumul qiyamah, mereka inilah yang akan memberikan syafaat pertolongan sama kita orang. Kita nggak berharap amal kita jauh, amal kita ya Allah. Amal kita ini banyak lalainya, banyak dosanya, banyak nggak ikhlasnya, banyak ujubnya, banyak hirs ala dunia, rakus terhadap dunia banyak. Yang kita harapkan ini ya Allah, mudah-mudahan mereka mengingat kita orang. Karena kebaikan kita ini mudah-mudahan selalu akan datang memberikan kebaikan kita di dunia maupun nanti di akhirat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita berkumpul bersama mereka para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan mereka dan dimatikan kita